Selamat pagi Dokter Selamat pagi Andi. dok, tepuk tangan dong buat Dokter Andi. Apa kabar Dokter Andi? Sehat ya Dok? Alhamdulillah. Sehat. Oke, Dok kalau bicara mengenai gigi, Iya. ya itu dia sekarang. Karena semangat sekali ngomong gigi, kenapa? Ya karena saya pemerhati gigi gitu. Boleh di zoom dong giginya Nanda, katanya pemerhati gigi kan? Boleh Nanda dilihatin, Astaga, harus ada ya bukti dong. Nah, kalau misalnya pemerhati gigi atau bukan. Giginya putih sekali ya. 1, 2, 3, Iya. cheese. Oh my god, di zoom beneran loh. Oke. Oh iya, itu bisa putih kayak gitu ya dok ya? Iya, bagus ya, luar biasa nih putihnya ya. Oke. Dokternya ini baru sekali ada dokter ikutan ngebully juga ya. Luar biasa loh Dokter Andi Dok, loh. kalau ngomong masalah pembersihan gigi, karena kita kan mainin pizza dok. Iya, Kan benar. pizza itu kan biasa kalau misalnya kita habis makan pizza tuh suka nyangkut-nyangkut dok. Suka nyelip gitu Dok. Itu gimana sih cara bersihinnya? Kan kadang disikat gigi pun kurang bersih menurut Iya. saya ya. Iya. Menurut dokter bagaimana cara pembersihan ketika habis makan pizza gitu misalnya? Ya, jadi pizza itu kan kalau kita lihat ingredients-nya, bahannya kan pasti ada daging, Ya. ada keju, Betul. ya, ada sayur-sayuran, ada buah-buahan. Nah, terus satu lagi yang paling penting, adonannya itu kan tepung sebenarnya. Iya. Ya. Iya. Tepung itu kan roti dari tepung ya. Otomatis kalau tepung itu kan dia lebih gampang menggumpal dan otomatis lebih gampang lengket kalau di permukaan gigi. Oh. Ya, jadi lebih gampang tuh nyelip di sela-sela gigi. Iya. Oke. Plus daging, Mhm. ya, mau daging apapun, misalkan kayak tadi pizza rendang ya, tadi udah Iya. dibahas, itu gampang sekali nyelip. Betul. Nah, nyelip ya, terutama di daerah di sini nih, kalau saya mau kasih lihat, sini di bagian Nah, nih. lehernya nih, ya, di bagian leher giginya di sini. Oke. Nah, oleh karena itu kalau untuk setelah kita konsumsi fast food, ya, apalagi pizza, Iya. pembersihannya harus lebih ekstra bersih. Lebih ekstra Misalnya bersih, seperti misal apa? sikat gigi aja cukup. Pertama, sikat gigi udah pasti Sudah wajib pasti, oke. ya. Sikat giginya tapi dengan cara yang benar. Oh. Oke. dengan Nah, cara banyak yang sekali benar. orang Indonesia terutama dia membersihkan gigi atau menyikat giginya tapi caranya salah. Jadi cara yang benar tuh seperti apa? Nah, cara yang benar tuh sebenarnya harusnya begini, ya. Nah, ini bisa jadi contoh juga nih pemirsa nih Oh, kalau pasti enggak. dong. Nanti nih sebelum berangkat sikat gigi dulu nih. Langsung praktekin. Gimana, Dok? Jadi sikat giginya Ya. ya. Kira-kira gini, 45 derajat. 45 Nah, terus gerakannya naik turun. Ini gusinya juga kena ya, Dok? Gusinya jadi disikat juga. Oh. Disikat. Boleh naik turun atau gerakan memutar. Oke. Nah. Dan biasanya kita kan cuma kena giginya aja, Dok. Betul. Ternyata gusinya juga ya. Iya, jadi orang banyak yang salah juga cuma disikat giginya aja. Gusinya nggak disikat, padahal justru yang menyelip itu di leher antara perbatasan antara gusi dan gigi. Oke. Terutama kalau makan daging dan adonan roti tadi, Oke. ya. Jadi harus begini, ya, atau memutar. Sama bawah juga, jangan lupa kalau bawah, kalau gigi geraham, Heeh. permukaan kunyahnya juga disikat. Gini, ya. Nah, tadi kalau Mbak Nana ya, Iya, katanya gerakannya seperti ini kan? Iya. Nah, itu hanya sikat 28 tahun aku 28 begini terus salah ya. Banyak yang nggak tahu ternyata. Jadi Iya. sikat giginya hanya yang disikat ya, gitu. Gusinya nggak disikat. Oke, oh jadi sebenarnya cara penyikatan gigi itu atas bawah kena gusi dan juga berputar begitu ya, Dok? Berputar. Memutar. Ya. Nah, ini kayaknya dokter ini concern sekali ya, Nak. Dokternya Benar, concern sekali terhadap iyalah, penyakit namanya gigi. juga dokter. Betul, namanya juga dokter gigi. Kalau Nah, itu dilihat dia ya, tadi Nak. langsung di muka aku tentang Oke. bahas gigi jahat Iya. loh ini loh. bener Nah, kalau dilihat tadi loh. banyak sekali artis-artis ya, Dok ya. Kalau kita lihat ya artis-artis Iya, banyak iya, menyerahkan kepercayaan giginya terhadap Kepercayaan dokter. giginya kepada Dokter Andi. Iya. Berarti bukan hanya kesehatan tapi juga udah masuk ke estetik juga ya? Iya, benar, sekarang. Oke. Itu Ngomong gimana estetik tuh, kayak Dok? anak gini, Dok, misalnya. Duh Reza hari ini Iya. puas banget ya. Reza deh bener-bener. Iya, karena lagi happening juga ya, Dok Iya ya. benar. Terutama tren veneer ya sekarang ya. Veneer, Jadi betul. veneer itu kalau yang belum tahu Aha. itu adalah suatu lapisan yang menutupi gigi asli. Oke. Di mana lapisan itu bisa kita bentuk sesuai keinginan dan warnanya juga bisa sesuai keinginan. Oke. Jadi kalau mau lebih putih bisa dibikin lebih putih. Nah, kadang Oh, banyak gitu. keluhan-keluhan. Nana, kalau misalnya pakai veneer tuh keluhannya kadang suka gini, "Ja, aku tuh nggak suka minum kopi karena takut hitam atau makan yang keras-keras." Gitu, Iya. gitu ya, Dok? Gitu, Dok? Sebenarnya memang sebenarnya kalau nggak di veneer pun, Ya. gigi asli pun sebenarnya kalau bisa Iya. kopi, Aha. teh tuh jangan terlalu banyak. Bener, iya kayak sih, gitu. bener-bener. Iya. Apalagi begitu. apalagi setelah di veneer. Aha. Ya, boleh saja tapi jangan terlalu banyak atau terlalu berlebihan gitu. Karena bisa menyebabkan noda-noda atau stain yang melekat pada permukaan gigi. Iya. Ya. Nah, kalau tadi kan dokter ngomong masalah veneer. Aha. Kita langsung aja deh tanya Nana, "Nak, sebenarnya motivasi veneernya Nana apa sih, Nak?" Ya Allah, motivasi ditanyanya motivasi ya. Heeh. Sebenarnya gini Reza, Iya. biar
biar tampilannya terlihat lebih bagus gitu ya dok ya, warnanya Benar ya. Lebih percaya diri. lebih percaya ya. diri, kemudian juga warnanya terlihat lebih baik, jadi kan Ya. terlihat lebih bersih Betul, begitu ya dok. ya. Itu bisa menjadi alasan banyak pasien dokter juga. Terutama ya karena estetik utama Estetik, alasannya ya, betul. penampilan ya utama karena kalau bisa saja kita dikawat di Aha. orto misalnya gigi berantakan di orto, cuman butuh takes time lama kan kalau dikawat itu bisa 2-3 tahun baru Iya. kelihatan Saya 5 hasilnya. tahun sebelumnya saya orto. Oh di orto, Oke. lebih 5 tahun. bagus kalau di orto dulu gigi sudah rapi baru di veneer itu lebih bagus Nah ini hasilnya tuh lebih ya, maksimal. giginya Nana ya, ternyata emang jadi putih sekali ya. Nah kalau misalnya di sini itu ada pantangannya nggak sih dok? Pantangannya mungkin kalau bisa jangan gigit keras-keras pakai gigi yang Iya, veneer itu. Nana bener Nak, Nah. jangan gigit keras-keras. Bener Za. Batu gitu nggak boleh ya? Batu Oh, jangan. batu jangan. Kemudian kalau misalnya suka dulu debus-debus Oh, ya udah nggak boleh. tinggalin. Ya Oke. tinggal kuda lumping, makan beling itu tinggalin semuanya ya. Nggak boleh lagi semenjak veneer ya dok. Oke deh kalau gitu kita tanya-tanya lagi tapi nanti ya. Iya, Usai betul. jeda berikut ya pemirsa, tetaplah bersama kami di Intermezzo. Banyak info. Gak bikin kepo. Because you know I'm all about the bass, no trouble. I'm all about the bass, no trouble. I'm all about the bass, no trouble. I'm all about the bass, because you know I'm all about the bass, no trouble. I'm all about the bass, no trouble. I'm all about the bass, no trouble. I'm all about the bass, because you know I'm all about the bass, no trouble. I'm all about the bass, no trouble. I'm all about the bass, no. Sejak kau hadir dalam hatiku, kenali setiap saat ku ingin kau datang kemari. Tak bisa ku dapat berpisah terlepas dari peluk tanganmu. Setiap kau pergi, ku ingin kau tuh kembali. Kenali. Masih di Intermezzo. Banyak info, nggak bikin kepo. Kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama Dokter Andi. Ini Ya. tadi sempat kita ngobrol, Nak, seberapa penting sih dok terkait dengan masyarakat Indonesia mungkin pemirsa di rumah yang harus merawat gigi begitu. Ya. Jadi kalau saya lihat masyarakat Indonesia ini belum terlalu aware ya sama kesehatan gigi dan mulut ini. Jadi kenapa saya bisa bilang gitu? Karena banyak yang datang itu biasanya sakitnya udah parah. Jadi lubangnya sudah besar ya, sudah meradang, sudah sakit yang namanya orang bilang tuh sakit gigi, baru pada datang. Oke. Sebenarnya itu bisa dicegah semuanya. Jadi pada saat setiap 6 bulan sekali rutin pemeriksaan atau check up, jadi kalau ada lubang kecil, ya itu bisa langsung ditambal. Oke. Oke. Ya, karena kalau jika dibiarkan, dia makin besar, membesar itu bisa mengenai syaraf gigi dan akhirnya timbullah yang namanya sakit gigi. Ya, jadi jangan menyepelekan kesehatan gigi karena ternyata penting juga. Sama jadi- mungkin kalau misalnya orang-orang kita gitu ya suka menyepelekan yang namanya karang gigi Iya. Za, gitu karena kalau misalnya saya tahu yang namanya karang gigi itu memang agak bahaya ya dok ya kalau Iya. dibiarin ya. Jadi karang gigi itu sebenarnya adalah sisa makanan atau plak yang telah mengeras. Oke. Ya, jadi kalau plak yang seperti sisa makan kita habis makan langsung dibersihkan pasti kan terangkat. Iya. Iya. Nah kalau sisa makanan yang tidak terangkat setelah beberapa waktu dia mengeras seperti batu. Nah kalau sudah mengeras kita sikat gigi sekeras apapun dia nggak akan lepas. Iya. Dia akan menempel terus di gigi. Iya. Nah itu perlu tindakan pembersihan yang namanya tindakan scaling. Oke. Pembersihan Oke. karang gigi. Oke, dok. Jadi bagaimana sih dok supaya pemerintah tuh bisa membersihkan karang gigi maupun membersihkan kebersihan mulut? Kalau misalnya lewat herbal, bisa nggak? Herbal bisa saja sih, cuman tetap mungkin untuk melunakkan karang giginya bisa, herbal. Tapi untuk mengangkat membersihkannya tetap harus dilakukan oleh dokter Dokter gigi. gigi. Berapa lama intensitasnya? 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Kalau normal ini maksudnya tidak perokok ya ataupun tidak mengkonsumsi kopi atau teh yang berlebihan. Oke. Tapi biasanya kalau perokok aktif ya yang biasanya satu hari bisa habis Satu misalkan satu bungkus. pak, bisa satu bungkus, itu biasanya 3 bulan tuh sudah timbul lagi karangnya. Oke. Bahayanya akibat tidak merawat gigi itu apa?
jangka panjangnya? Banyak sekali jangka panjang. Pertama kan dari sakit gigi. Iya. Nah, sakit gigi kalau karang gigi itu bisa jadi peradangan gusi. Oke. Karang gigi jadi peradangan gusi dan lama-lama menyerang jaringan periodontal atau namanya periodontitis yang menyebabkan gigi menjadi goyang terus lepas. Jadi ompong. Jadi ompong, lepas. Kalau sakit gigi yang dibiarkan terlalu lama, ya, dia bisa menjalar karena dia ada pembuluh darah nih, bisa menjalar ke jantung. Ya, namanya endokarditis. Oke. Ya. Jadi kalau udah sakit gigi, lubang besar, segera ke dokter gigi, dilakukan perawatan. Ya, sebelum dia menyebar. Sakit gigi itu bisa berujung sama jantung juga ya, Naya? Iya, Dan ini iya, saya juga baru tahu, Dok. Ada yang bilang bahwa ketika cabut gigi gitu, gigi atas bisa menimbulkan kebutaan. Itu benar atau hanya mitos saja, Dok? Sebenarnya tuh banyak yang nanya ke saya seperti itu juga. Ya, banyak ya. Salah satunya saya sih sebenarnya. Sebenarnya sih mitos ya. Jadi jangan terlalu takut kalau untuk cabut gigi atas ya. Karena sebenarnya memang ada hubungan syarafnya, tapi sebenarnya nggak terlalu dekat. Jadi kalau dilakukan dengan baik dan benar, sebenarnya tidak ada masalah. Oke. Satu lagi dok, ini kan tipsnya sekarang yang namanya perempuan-perempuan pengen giginya putih. Nah kalau misalnya mau menjaga gigi itu putih, selain di veneer gitu ya, itu seperti apa caranya? Yang pertama rutin melakukan pembersihan gigi, Ya. Tindakan scaling 6 bulan sekali. Dan kalau mau lebih putih tanpa ada pengasahan gigi, ya, tanpa merubah bentuk, cuman warnanya aja lebih putih ya, bentuknya nggak mau dirubah, bisa di bleaching. Bisa di bleaching. Di bleaching atau di pemutihan gigi. Iya, oke, itu dia. Terima kasih sekali bermanfaat lagi sekali Dokter Anda, Andi. ya. Betul. Ini aduh luar biasa deh. Pokoknya aku senang banget nih kali ini karena Dokter Andi datang nih. Iya. Karena Kenapa? jadi tahu. Oh, jadi tahu ya. Bukan Makasih ya yang Dokter lain, Andi ya. Sama-sama. Nanti Dokter Andi, kapan-kapan terima main kasih kesini banyak. lagi ya Dok ya. Terima kasih, ya. Ya, dan untuk pemirsa tentunya jangan lupa tanggal 21 April nanti jangan lupa nonton Surat Cinta untuk Kartini. Oke, saya langsung nonton karena memang banyak sekali pesan-pesan yang bisa diangkat ya, Naya. Oh, betul Apalagi peringatan sekali. dengan Hari Kartini juga. Dan sebelum kita pamit nih Reza, nanti akan diputarkan yang namanya original soundtrack dari Surat Cinta untuk Kartini. Pemirsa makanya jangan pindah channel dulu, tonton terus. Kita mau kasih video klipnya untuk Anda. Saya Mariana Basnapal. Saya Muhammad Syahreza, Dr. Andi, Via Velo, dan juga Mas Mai pamit undur diri. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Besok kami akan berjumpa kembali dengan Anda tepat pukul 10 hanya di iNews TV. Sampai jumpa. Bye.